warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Dan juga tak bosan-bosannya kita kirimkan salawat beriring salam kepada pucuk pimpinan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirimkan doa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya sama-sama saya hormati Ibu Majelis Guru SDN 15 Lembah Melintang yang mana telah memberikan waktunya sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali bisa dikasih waktu dan juga mohon maaf mengganggu pembelajarannya hari ini. Ya, tugas hari ini yaitu dengan mengumpulkan ibu-ibu semuanya adalah tugas saya di dalam CGP, yaitu mengimbaskan tentang budaya positif kepada rekan-rekan sejawat, yang mana pengimbasan ini berharap nanti ada nilai positifnya bagi kita semua. Nah, di dalam mengimbaskan ini saya berdiri di sini bukan mengguru ibu-ibu, bukan, tapi hanya berbagi apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak, sehingga nanti ada manfaatnya bagi kita bersama. Nah, hari ini saya mau mengimbaskan tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tentang konsep disiplin positif dan motivasi, yang mana makna positif, disiplin positif itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus mewujudkan murid yang merdeka. Yang arti yang dimaksud dengan merdeka itu adalah bisa mendisiplinkan diri sendiri. Nah, jika tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, kita bisa didisiplinkan oleh orang lain. Memberikan hukuman. Kenapa tidak dibenarkan? Karena hukuman itu hanya berdampak jangka pendek, tidak berdampak jangka panjang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebaiknya kita menanamkan motivasi kepada anak didik kita, yaitu dengan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini kita perlu menanamkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam dirinya. Kemudian di dalam budaya positif lainnya itu adalah kita menerapkan keyakinan kelas, yang mana sebelumnya kita sudah pernah membuat kesepakatan. Pasti biasanya kita sering menggunakan kalimat negatif, misalnya dilarang buang sampah sembarangan atau dilarang meribut. Itu kan kalimat yang negatif. Nah, sekarang kita diajarkan itu membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat positif, misalnya cinta lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kan biasanya dilarang meribut. Sekarang lagi kita diajarkan itu tertib di dalam kelas, misalnya dilarang berbicara kotor, misalnya berkata dengan sopan. Nah, jadi keyakinan kelas itu dengan kata-kata positif lagi kita pakai, dan itu biasanya pasti kita buat di awal pembelajaran. Biasanya di awal pembelajaran pasti kita buat kesepakatan dulu. Nah, kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Sebab peraturan itu sifatnya memaksa. Nah, jadi karena terpaksa dia melakukan. Tapi kalau keyakinan itu karena timbul dari diri sendiri. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Jadi sifat-sifat keyakinan kelas itu biasanya lebih abstrak. Kemudian ada pernyataan-pernyataan universal. Terus ada dalamnya
tidak terlalu banyak ya, misalnya hanya 5 buah keyakinan. Kemudian lagi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi di dalamnya. Tidak siswa saja, tetapi guru juga seperti itu. Jika kita menginginkan disiplin kepada siswa, kita sebagai guru yang harus terlebih dahulu mendisiplinkan diri kita. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, semua kita pasti punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu setelah kami dapat itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, yang mana itu? Yaitu seperti kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan. Begitu juga dengannya anak-anak kita. Kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, pasti dia di sekolah tidak akan bertingkah lagi. Misalnya, di pagi hari anak-anak itu kan kita sarankan untuk sarapan dahulu. Kalau dia tidak sarapan, pasti dia sebentar minta permisi. Lama istirahat lagi, Bu. Ya. Berarti kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Itu yang kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan bertahan manusia itu ada kasih sayang. Seperti yang kita ketahui, umumnya anak-anak kita berasal dari keluarga-keluarga yang broken home atau keluarga-keluarga yang sibuk. Nah, jadi tidak salah ketika kita menemukan di sekolah mereka itu banyak bertingkah. Rupanya setelah dilihat itu mereka butuh kasih sayang. Tapi kan terkadang kita sebagai manusia biasa kita susah juga, kita emosi kadang-kadang. Nah, jadi itu kita diajak di sini itu mengendalikan emosi diri. Nah, yang ketiganya adalah penguasaan. Yaitu penguasaan di sini yaitu berhubungan dengan mencapai sesuatu atau kompetensi. Misalnya anak-anak ini minta dihargai apa keterampilannya, apa yang dia pandai. Misalnya di dalam kelas kadang-kadang kan anak-anak itu kan sering bilang ketika kita ngomong dengan si A, dia mau teriak-teriak juga bu. Mereka ingin menyampaikan kalau dia bisa juga. Jadi kadang-kadang yang harus kita apa di kelas itu adalah bagaimana caranya kita itu bisa membuat anak-anak ini bisa mendengarkan pendapat temannya. Jadi ketika kita berbicara dengan si A, anak kita ini dimohon saling mendengarkan. Jadi kadang-kadang mereka itu ingin menampilkan apa kelebihan mereka. Yang kemudian ada kebebasan. Kebebasan di sini itulah anak-anak kita itu ingin bermain di luar, ingin di dalam. Umumnya anak-anak kita belajar itu senang di luar. Sebenarnya boleh-boleh saja. Misalnya ketika kita belajar matematika, boleh sekali sebenarnya kita bawa keluar. Tapi kadang-kadang kan kita tidak pernah nampak, jadi rasa-rasanya itu tidak lazim. Tapi untuk selanjutnya boleh saja sebenarnya bawa buku keluar, belajar bersama. Misalnya kayak ibu di pohon kelas 2 itu senang tuh, Bu. Nah, nanti kita akan cobakan kita belajar di luar. Sebab apalagi cuaca kita di Pasaman Barat panas di dalam ya. Jadi boleh saja kita bawa anak-anak keluar. Jadi anak-anak itu memiliki kebebasan dalam bergerak, dalam berkebutuhan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, mereka punya kesenangan. Jadi apa yang mereka senangi itu yang mereka kerjakan. Nah, itu makanya di kurikulum Merdeka kita diajarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya kan Kak? Nah, itu menilai, membuat asesmen anak itu sesuai dengan karakteristik anak. Memang agak sedikit susah, agak sedikit ribet, tapi bagaimana sebagai guru kita dituntut, jadi kita sama-sama belajar. Saya pun di kelas 5 masih meraba-raba baru, sebab kita kan tidak ada dikasih pelatihan fintech, nggak ada. Nah, jadi nanti kita berbagi ilmu saja tentang apalagi kita tidak ada sama kayak kami waktu kelas 4 dulu pas mau ujian belum datang juga buku. Kita kan datang di semester 2. Ya. Tentu inisiatif kita sendiri. Apalagi kita sekolah kecil. Itu masalahnya. Jadi dia
Jadi posisi kontrol itu ada yang sering pasti kita sering melakukan dengan penghukuman tadi. Sebenarnya penghukuman itu seperti yang kita bilang tadi itu jangka pendek saja. Anak hanya takut waktu itu, besok diulangi lagi. Seperti kemarin kan Bu disuruh cabut rumput, besok ulang lagi. Nah, jadi yang harus kita tanamkan di sini benar-benar keyakinan bahwa kalau berbuat ini merugikan diri mereka sendiri. Itu yang harus kita terapkan. Susah kan kita cari sama-sama nanti Bu. Kita sama-sama belajar sama-sama. Apalagi murid kita di kelas 5 sama di kelas 6 lagi sekarang yang sedang luar biasanya. Nah, itu adalah tantangan kepada kita. Dan jika kita menyerah tentu tidak mungkin. Sebab ini adalah ibarat kata orang sawah dalam kita. Nah, jadi apapun itu ketika kita menemui masalah, kita hendaknya memang berkolaborasi bersama. Sebab kita tidak bisa, Ina pribadi rasanya terkadang memang sudah menyerah. Tapi ketika timbul itu ini tugas kita, ini tanggung jawab kita, bangkit lagi. Ketika down, bangkit lagi. Jadi mudah-mudahan kita bisa melewati ini bersama. Kemudian lagi kita kan sering bilang gini, dulu anak-anak tidak seperti ini. Tapi kalau kita sering bilang dulu, sama saja kita dengan memakai baju kita yang masih kecil. Nah, jadi kita harus melihat ke depan. Sebab kenapa kurikulum itu dibuat baru oleh pemerintah? Sebab itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus mau menambah kompetensi kita di bidang itu. Nah, kalau dulu dengan sekarang memang sangat jauh sekali perbedaannya anak-anak. Berarti tanggung jawab kita semakin hari semakin besar. Yang kedua adalah membuat orang bersalah. Posisi kontrol kita. Kan sering kita begini, cepatlah dengarkan ibu, dan capek ibu. Ternyata itu juga tidak boleh. Nah, itu membuat anak-anak itu merasa bersalah. Jadi dia merasa hilang PD-nya jadinya kan. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Yang ketiga, ada posisi kontrol itu adalah sebagai teman. Kadang-kadang kita menganggap anak-anak murid kita itu seperti teman. Nah, tapi itu hanya berlaku untuk beberapa guru saja. Itu makanya kadang-kadang anak-anak itu hanya sukanya sama ibu ini, tidak suka dengan ibu itu. Nah, itu karena kita itu membuat dia itu seperti teman. Jadi itu hal negatifnya. Dia akhirnya membeda-bedakan guru. Dibeda-bedakannya kita. Jadi ketika ibu A yang mau dekat dengan dia mau disuruh. Ketika datang ibu yang B, dia nggak mau lagi. Nah, jadi hendaknya kita itu bisa menanamkan posisi kita itu seharusnya nantinya di posisi mana aja. Yang keempat adalah posisi kontrol guru itu adalah pemantau, yaitu mengawasi, kemudian berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misalnya seperti itu. Jika kamu berbuat salah, kamu tahu kan nanti hukumannya apa. Misalnya, jika kamu berbuat salah, nanti kamu mau nggak dipanggil bapak kepala sekolah misalnya. Itu juga tidak dibenarkan. Nah, itu namanya posisinya nanti di pemantau. Nah, yang paling baik dari kelima posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer, yaitu kita mencarikan solusi atas masalah anak-anak didik kita itu. Nah, makanya nanti di budaya positif ini ada nanti yang terakhir itu ada namanya restitusi. Restitusi itu membuat langkah-langkahnya ada 3 nanti. Yang pertama, menstabilkan masalah. Kita stabilkan dulu masalah di restitusi itu. Nanti yang keduanya divalidasi, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, restitusi ini adalah mengelompokkan atau mengembalikan anak kepada kelompoknya. Misalnya ketika menstabil masalah ini, ibu juga pernah seperti itu dulu. Nah, jadi seolah-olah dia itu tidak sendiri dalam bekerja. Atau bisa juga kita bilang begini, jika kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu namanya menstabilkan masalah. Yang
Berarti kita tanyakan dulu, kita validasi dahulu. Setelah kita validasi, ketika dia sudah tahu, tanyakan apakah yang diperbuatnya itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sebab kita sudah membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Jadi kita awal pembelajaran itu memang diwajibkan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ketiga, tanyakan. Setelah ditanyakan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, lalu kita carikan solusinya. Apa caranya solusinya? Kita tanyakan kepada dia. Misalnya, kalau kamu misalnya sering terlambat, kamu tahu itu tidak baik, tahu katanya misalnya. Kemudian apa solusinya? Pasti dia akan besok tidur lebih awal misalnya, atau datang lebih awal. Dia yang tahu solusinya. Tugas kita hanyalah menuntun dia mencarikan masalahnya sendiri. Nah, jadi itulah budaya positif yang saya dapat ketika pembelajaran CGP, yang kami diwajibkan, diharuskan mengimbaskan kepada guru-guru di sekolah. Mungkin dari penyampaian saya ini ada ibu-ibu atau bapak yang bertanya. Ada kakak bertanya? Oke, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi yang kita tadi ada tiap kelas 6. Iya, Ibu. Dari Ibu tadi kita cari solusi keluar. Iya. Sebenarnya kan Ibu merasa bahwa itu akan membuka kelas 6. Nanti kalau Ibu jelaskan, ternyata mereka tidak percaya kan? Iya. Kepada Ibu. Jadi akhirnya kan cari guru yang lebih Kita cari guru yang lain. Nah, sebenarnya mau seperti itu, Bu. Jadi kita dalam menghadapi anak itu tidak sendiri. Kita harus berkolaborasi. Kolaborasi itu adalah nyawanya dari sekolah. Kalau kita tidak saling kolaborasi, maka tidak akan tercapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Harus, itu paling nomor 1, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ada ibu yang lain yang mau bertanya tentang segitiga restitusi ini, mungkin tentang posisi kontrol? Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjadi beban pikiran kita sekarang, masalah anak-anak yang tidak pandai membaca dan tidak kenal huruf ini harus kita apakan sekarang. Dan mungkin nanti kan tamat dia dari sini nggak pandai dia membaca. Tentunya dia besok ini kan kalau tamat dari sini, contohnya kelas 6 ini ada beberapa orang yang tidak bisa membaca. Tentu kan dia mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau ke SMP. Dia tidak bisa membaca, tentu saja akan dibully teman-temannya. Ya, bagaimana cara kita menghadapi anak yang tidak bisa membaca dan menulis ini? Di waktu awal semester kemarin kan kita sudah bincangkan juga ya, karena kita kalau Ina tuh sudah mulai membiasakan 30 menit terakhir itu Ina khususkan membaca saja, tidak lagi pembelajaran. Kemarin juga sudah dikonfirmasi sama Bapak BP, katanya boleh-boleh saja. Kalau kita tambah jam ulangnya rasanya nggak mungkin, nggak akan mau anak itu, nggak akan mau. Nah, alternatifnya itu saja Kak, 30 terakhir. Tidak apa-apa kan Pak, 30 menit terakhir itu kita ambil khusus untuk membaca. Yang parahnya kan anak kita yang kelas 6 ini sekarang. Kelas ya 6 dan kelas 5. Contohnya Fajri, Desi, Aldi, kalau Arya sama Fadli masih bisa lah kan udah remang-remang kan. Dan selanjutnya itu pustaka enggak ya Kak? Kita bagi kelas nanti bagi pustaka ya. Hari ini siapa kan nanti kita koordinasi dengan nanti. Misalnya hari ini 30 menit terakhir kelas 6. Supaya mereka itu kan selama ini anak kita budaya membacanya itu yang kurang. Mereka kurang sekali budaya membacanya. Nah, ada lagi? Iya, ada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan ada permasalahan anak kita yang misalnya terlambat. Iya, Ibu. Kemudian ditanyakan kepada anak ini permasalahan supaya dia jangan terlambat
Imran dan Enam mungkin dia dapat mencari atau mengetahui apa yang solusinya. Tapi kalau kelas 1 mungkin kita tanyakan, mungkin dia belum dapat menjawab. Apakah solusi itu? Oh, kita seorang guru yang bisa mengatakannya kepada dia apa solusi yang akan dikerjakannya supaya dia jangan terlambat lagi. Nah, itu bisa dengan kita mengarahkan. Misalnya, kita tanya dahulu jam berapa tidurnya, atau jam berapa bangunnya. Jadi ketika kita seperti anak kelas 1, dia belum bisa memikirkan apa solusi yang dia pikir. Jadi tugas kita adalah mengarahkan dengan cara mencari tahu kapan bangun atau kapan jam tidurnya. Jika dia tidurnya misalnya jam 11, pasti kita tanya, harusnya anak sekolah itu tidurnya jam berapa? Ya. Itulah ada lagi, Ibu. Itulah penjabaran saya, pembahasan saya tentang budaya positif di sekolah. Ini adalah tugas kita ke depannya, sama-sama kita berharap bisa berkolaborasi dengan baik supaya nilai-nilai positif kita ini bisa diterapkan. Walaupun tidak